Saatnya kita membahas bagaimana efek psikologis dan trauma dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual kembali bersama dengan psikolog keluarga dan anak Mbak Novita Tandri di sini. Mbak Novita, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Maria, selamat pagi. Mbak Novita, apa sebenarnya efek yang bisa terjadi dari seorang anak yang kembali menjadi korban kekerasan seksual lagi? Kalau mau ditanya efeknya secara kejiwaan untuk korban, apalagi pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal ya, yang membuat dia menjadi jerah. Kalau kita lihat di sini efek kejiwaan mulai dari depresi sampai percobaan bunuh diri dan tidak akan pernah menjadi orang yang normal seperti sedia kala. Jadi kalau bicara tentang fisik sudah pasti, bicara secara psikis sudah pasti. Jadi kalau kita bicara depresi sampai percobaan bunuh diri, bahkan bunuh diri, kita bicara efek di sini itu yang akan dialami oleh sang korban. Apalagi kalau dialami sejak usia masih anak ya. Jadi efeknya itu akan lebih panjang sampai anak ini menjadi dewasa. Nah, lalu bagaimana pemulihan trauma yang bisa dilakukan, Mbak? Nah ini kita selalu fokusnya kepada hukuman kepada si pelaku. Tapi kita lupa anak, apalagi kita bicara anak, kasus hari ini 14 tahun, bahwa terapi kejiwaannya ini harus ada satu orang yang mendampingi secara bukan 1-2 bulan pendampingan selama masalah ini diangkat di media massa, dia didampingi oleh psikolog atau counselor. Tapi bagaimana didampingi dia untuk seterusnya sampai anak ini menginjak dewasa. Nggak bisa hanya 1-2 bulan, Mbak. Ini urusannya bertahun-tahun kalau kita bicara trauma healing. Tapi masih adakah kesempatan anak tersebut itu bisa kembali seperti semula dan hilang rasa traumanya, Mbak? Nggak ada, Mbak. Nggak bisa kembali seperti semula. Nggak mungkin bisa balik normal. Itu impossible banget. Itu akan terus dihantui seumur hidup dia. Dia tidak akan pernah balik menjadi orang yang normal. Begini aja deh, dalam ruang konseling saya, orang yang menyaksikan menjadi saksi dari satu pemerkosaan, pelecehan seksual, dia yang menyaksikan dan dia tidak melapor dan tidak mau menjadi saksi, itu bisa dihantui seumur hidup. Bagaimana dengan yang menjadi korban, Mbak Maria? Lalu sebenarnya institusi apa atau konseling seperti apa yang terbaik bagi para korban tersebut, Mbak? Nomor satu pastinya kita ada yang disebut dengan, kalau si Kubler-Ross katakan ada yang disebut dengan DAPDA. Mulai dari denial sampai acceptance. Jadi denial ada A, bagaimana dia menjadi angry, ada B, bagaimana dia bargaining, dan bagaimana D menjadi depresi sampai dia acceptance. Jadi ada satu sebenarnya tahapan bagaimana manusia dalam menghadapi sesuatu, baik itu penyakit, kematian, ataupun seperti sekarang adanya kejadian kalau kita bicara tentang pemerkosaan. Dari dia yang denial bahwa kenapa saya harus mengalami ini sampai dia acceptance, itu butuh satu proses terapi yang membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Karena 5 tahapan ini anak, kalau kita bicara anak sekarang, tentunya anak yang dalam tahapan tumbuh kembang menjadi seorang yang akan mencari jati diri, mencari citra diri, untuk mencari tahu saya nanti identitas dirinya menjadi apa, ini diporak-poranda, dihancurkan oleh satu kasus pelecehan seksual, dan ini bukan pelecehan saja tapi pemerkosaan, kekerasan seksual. Nah, Mbak Novita, kalau dari sudut pandang psikologis, pesan apa begitu yang bisa Mbak Novita berikan khususnya kepada pemerintah untuk benar-benar serius menangani hal ini, dan yang terakhir kontribusi apa yang bisa masyarakat berikan untuk para korban juga, Mbak? Hukuman seberat-beratnya, Mbak. Kalau saya mau bicara, hukuman seberat-beratnya, kalau sekarang Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81, pasal 760, 82 Jo, dan pasal 76E, Undang-Undang 35 2014, itu kan dari 5 tahun sampai 15 tahun, lalu hukumannya 5 miliar gitu ya. Tapi kalau buat saya itu nggak cukup. Hukumannya benar-benar harus jelas, seberat-beratnya. Karena kalau tidak
Ini anak-anak yang menjadi tunas-tunas bangsa tidak akan bisa hidup dengan selayaknya dan menghancurkan generasi penerus. Kalau kita lalai, kalau kita dengan santainya menghadapi ini, bahkan menyalahkan sang korban. Karena kalau saya lihat ini, sang korban yang ada 14 tahun, tadi dikatakan karena dilecehkan oleh pamannya sendiri, titipkan di rumah aman supaya dia merasa aman. Tapi ternyata yang disebut sebagai aparat pemerintah justru yang melakukan dan mengajak orang lain untuk meniduri juga. Ini kan benar-benar sungguh biadab dan bejat sekali gitu ya. Hukumnya harus seberat-beratnya. Kalau buat saya cuma dua, terapi kejiwaan bukan hanya di penjara, karena juga korban pelaku kalau tidak dibereskan dia akan keluar setelah 5 tahun, setelah 2 tahun akan melakukan hal yang sama. Atau yang kedua dihukum mati, hukuman mati atau seumur hidup, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Novita Tandri, psikolog anak dan keluarga sudah berbagi informasi di sini.